Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, dan adik-adik calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Polewali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tata cara atau alur pendaftaran penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Polewali tahun pelajaran 2022-2023 yang akan dilaksanakan secara online. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan jadwal pendaftaran, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan, dan bagaimana tata cara atau alur pendaftaran. Jadi adik-adik sekalian, yang perlu dipersiapkan dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Polewali adalah perangkat yang utama, bisa menggunakan laptop atau handphone, kemudian aplikasi browsing yang dibutuhkan bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla ya. Dalam kesempatan ini saya akan menggunakan Google Chrome ya. Jadi adik-adik bisa lihat nanti seperti apa caranya. Jadi sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa pendaftaran penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Polewali itu akan dilakukan melalui link website. Jadi setelah terbuka aplikasi Google Chrome-nya atau Mozilla-nya, silakan adik-adik mengetikkan link website SMA 1. Jadi bisa di URL-nya di sini ya, di bagian ini kita pulkan dulu. Di bagian ini adik-adik bisa ketikkan SMA, ini sudah di atas SMA Negeri 1 Polewali.sch.id. Jadi adik-adik bisa browsing, cari di Google atau di mana itu ada, atau bisa juga mengcopy link yang sudah dibagikan sebelumnya. Adik-adik setelah masuk ke sini ya, kita tunggu ya. Ini adalah website resmi SMA Negeri 1 Polewali, tampilan website SMA Negeri 1 Polewali. Di sini ada beberapa jendela, ada beberapa fitur. Kalau untuk pendaftaran penerimaan peserta didik baru, di sini sudah ada PPDB 2022. Ini adalah jendela untuk pendaftaran peserta didik baru SMA Negeri 1 Polewali. Di sini sudah ada alur pendaftaran, kemudian informasi pendaftaran, jalur-jalur yang ada, jalur afirmasi, perpindahan orang tua, jalur zonasi, dan jalur prestasi. Jadi nanti adik-adik ya, kalau mau mendaftar itu sisa mengklik link ini. Salah satu misalkan kamu mendaftar jalur zonasi, diklik, di situ akan terbuka. Saya coba klik dulu ya. Ini belum ya, karena masih dikunci. Nanti tanggal 2 sampai tanggal 18 Juni akan terbuka linknya. Jadi untuk sementara masih dikunci, tapi nanti saya akan perlihatkan bagaimana alurnya atau tata caranya melalui link yang saya sudah akses sebelumnya. Yang pertama adalah kita mau melihat dulu bagaimana info pendaftaran. Jadi kita masuk dulu ke dalam informasi pendaftaran ya. Jadi di sini adik-adik bisa ketika masuk di websitenya bisa membaca lengkap kapan atau apa saja yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Jadi di sini ada 4 jalur ya, ada jalur zonasi dengan kuotanya 70%, ada afirmasi. Ini informasi umum. Kemudian kapan dimulai? Jadi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Polewali ini di sini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami mengikut atas jadwal tersebut, yaitu untuk jalur yang pertama adalah jalur afirmasi dan perpindahan orang tua itu tanggal 2 sampai 18 Juni sesuai dengan apa yang sudah diinformasikan. Kemudian pengumumannya tanggal 21 Juli, pendaftaran ulang tanggal 22. Ini bersamaan dengan jalur zonasi. Jalur zonasi juga sama, tanggal 2 sampai 18 Juni. Kemudian pengumumannya juga tanggal 21 Juni. Pendaftaran yang agak di belakang ya, yaitu jalur prestasi akademik dan non akademik itu nanti tanggal 24 sampai 1 Juli sesuai jadwal yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini adalah jadwal umum ya, jadi adik-adik bisa lihat pendaftaran itu kalau zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua itu dibuka tanggal 2 sampai 18 Juni. Ini
penting bagi adik-adik, jangan sampai kelewatan ya. Kemudian kalau ini informasi pendaftaran sudah kita tahu bahwa PPDB tahun 2022-2023 akan dibuka tanggal 2. Selanjutnya bagaimana sih tata cara atau alur pendaftarannya? Jadi kita kembali ke sini, adik-adik bisa melihat informasi di sini. Di sini ada alur pendaftaran. Silahkan diklik alur pendaftarannya. Ya, kita tunggu sementara loading. Ini adalah tampilan sekolah SMA Negeri 1 Polewali ya, gedungnya ya, atap gedungnya. Ya, jadi ya ini sudah muncul alur pendaftaran. Yang pertama adalah dokumen apa saja yang harus disiapkan pada saat penginputan PPDB online tentunya untuk mempermudah adik-adik dalam melakukan penginputan ya. Jangan sampai nanti pada saat menginput, masih ada berkas yang belum lengkap, masih ada berkas yang dibutuhkan. Jadi diinformasikan sebelumnya, sebelum melakukan penginputan itu siapkan memang data-data yang dibutuhkan. Ada beberapa data utama yang dibutuhkan di sini adalah yang pertama kartu keluarga. Jadi kartu keluarga yang diharapkan di sini adalah kartu keluarga yang asli ya. Kemudian di scan atau dipoto untuk persiapan upload nantinya. Jadi kartu keluarga nanti ini hasil scan-nya atau fotonya itu akan diupload. Bisa dalam bentuk JPG atau gambar atau bisa juga dalam bentuk PDF. Jadi kartu keluarga yang tidak kabur ya. Jadi jangan sampai kartu keluarganya kabur, tidak bisa dibaca data-datanya. Itu nanti berakibat kepada adik-adik. Jangan sampai tidak lulus gara-gara kartu keluarganya tidak terbaca. Jadi upayakan scan atau foto kartu keluarga itu yang jelas bisa terbaca oleh tim verifikasi nantinya. Diupayakan juga kartu keluarganya yang dipoto atau di scan itu yang aslinya, jadi tidak ada keraguan lagi. Jangan sampai nanti ya adik-adik tidak lulus karena kartu keluarganya dianggap mencurigakan atau meragukan keasliannya. Jadi diupayakan seyogyanya kartu keluarga yang diupload itu adalah kartu keluarga asli. Ya, jangan sampai itu mempengaruhi nanti kelulusan adik-adik. Kemudian yang kedua adalah rapor SMP-nya atau rapor MTS-nya. Itu nanti dibutuhkan nilainya dari nilai pengetahuannya dari semester 1 sampai semester 5. Dan itu nanti rapornya akan dipoto atau di scan, kemudian seyogyanya file scan atau fotonya itu dijadikan file PDF. Jadi gampang terbaca. Di sini aplikasi yang digunakan bisa Camscanner atau menggunakan aplikasi konversi PDF yang lain. Ada juga yang kalau misalkan adik-adik butuh setelah dipoto itu bisa di konversi melalui aplikasi online. Ya, jadi kalau ada file fotonya mau dikonversi mau dijadikan PDF itu bisa mudah. Tapi kalau memang adik-adik juga masih kesulitan bisa mungkin minta bantuan ke temannya atau ke percetakan juga biasanya itu percetakan foto bisa minta bantuan tolong di scan dijadikan PDF itu bisa. Tapi saya rasa adik-adik itu sudah bisa semua untuk scan jadikan PDF. Kemudian poin ketiga yang adik-adik harus persiapkan adalah pas foto berwarna ya. Jadi ukuran setengah badan ya. Kemudian jadi pas foto setengah badan berlatar merah atau biru, tidak ada masalah. Laki-laki perempuan bebas, yang jelas berwarna ya. Ukuran 3x4. Kemudian filenya dalam bentuk JPG. Jadi harus ada filenya juga adik-adik sekalian karena itu nanti akan diupload. Jadi ada nanti harus diupload fotonya. Kemudian berkas lain yang harus disiapkan yaitu surat keterangan lulus SKL. Ini menjadi pertanyaan kemarin karena ternyata di SMP atau MTS-nya itu belum ada dikeluarkan SKL karena belum ada pengumuman lulus. Jadi di sini ada kata atau, jadi bisa menggunakan kalau misalkan belum ada SKL dari sekolahnya, bisa menggunakan keterangan sudah ikut ujian atau keterangan hasil ujian sekolah ya. Itu juga akan di-scan dalam bentuk JPG atau PDF bisa. Kemudian akta lahir yang dibutuhkan, jadi akta lahir itu tidak usah di-scan, tapi nomor dari akta lahirnya itu nanti dibutuhkan untuk di-input.
Jadi adik-adik ya siapkan akte lahirnya, karena di situ nomornya nanti akan diminta input masuk nomor akte lahir. Kemudian hal terpenting juga nantinya dalam formulir itu akan dibutuhkan info pribadi, data tentang diri adik-adik sekalian, misalkan tinggi badan berapa, lingkaran kepala berapa, berat badan berapa, itu semua dibutuhkan. Jadi tolong disiapkan memang data-data pribadinya, termasuk data-data berapa penghasilan orang tua, itu ditanyakan memang, dicatat-catat berapa penghasilan orang tua, karena itu nanti data itu dibutuhkan. Jadi info pribadi mengenai tinggi badan, berat badan, kemudian lingkaran kepala, itu semua dibutuhkan. Jadi tolong disiapkan supaya saat pendaftaran nanti tidak pusing lagi mencari. Jika sudah mendaftar secara online, akan terkirim surat pernyataan lalu cetak. Jadi nanti surat pernyataannya itu akan dikirim melalui email atau WA-nya nanti. Jadi tolong adik-adik nanti ketika menginput emailnya masuk pada saat di formulir pendaftarannya, itu upayakan cek betul-betul, jangan sampai ada hurufnya yang salah atau hurufnya kurang. Itu pengalaman di tahun sebelumnya, mereka menunggu kenapa kami tidak ada balasan dari pihak panitia pendaftar. Oh ternyata cek per cek emailnya salah, sehingga surat balasan itu tidak bisa masuk ke emailnya. Jadi makanya di sini hasil konsultasi atau rapat panitia dikirim ke mail, kemudian akan ditambahkan juga nanti nomor WA. Jadi kalau misalkan emailnya tidak bisa terkirim, ya mungkin akan dikirim ke WA. Jadi alternatifnya akan dikirim ke nomor WA-nya. Jadi tolong juga adik-adik nanti ketika menginput nomor telepon WA-nya itu perhatikan betul, jangan sampai salah ya. Jadi tidak terkirim, kalau emailnya sudah salah, nomor WA-nya juga salah, jadi tidak akan berhasil pendaftarannya, tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada surat pernyataannya. Jadi surat pernyataan nanti yang dikirim itu, kalau sudah mendaftar mengirim formulir, akan ada balasan surat email itu, diprint, dicetak, kemudian ditandatangani oleh orang tua dan siswa, bermaterai 10.000. Itu jadi ada nanti surat pernyataan. Kemudian surat pernyataan itu nanti kalau sudah ditandatangani di atas materi 10.000, nanti itu akan diupload ulang, akan dikirim kembali ke panitia. Di-scan kembali, kemudian dikirim, di-scan atau dipoto, kemudian dikirim, tanda bukti bahwa sudah menerima surat pernyataan dan menyatakan siap terhadap aturan yang sudah disepakati. Jadi tadi ada juga yang terlupakan adik-adik sekalian ya. Tolong persiapkan juga emailnya yang aktif. Jadi sebelum mendaftar itu, hal yang pertama harus disiapkan adalah email. Jadi adik-adik harus punya email ya. Kemudian di sini di bawah ada bagaimana sih alur pendaftarannya itu. Jadi adik-adik bisa melihat di sini. Kunjungi yang pertama adalah alur pendaftaran jalur afirmasi. Jadi hampir sama semua ya. Ini ada afirmasi, perpindahan orang tua, kemudian jalur zonasi, jalur prestasi. Jadi hampir sama alurnya ya. Yang pertama, kunjungi website SMA Negeri 1 Polewali. Jadi pendaftaran itu secara resmi itu hanya melalui website SMA Negeri 1 Polewali. Kemudian di sini jelas http smansa.polewali.sch.id. Kemudian klik menu PPDB 2022, kemudian pilih jalurnya, misalkan afirmasi, jalur afirmasi, misalkan zonasi, jalur zonasi. Sampai diverifikasi berkasnya, kemudian penentuannya ya itu ya seperti ini ya. Kalau misalkan afirmasi ya tentu yang diseleksi kartu KIP-nya, PK-nya. Kalau perpindahan orang tua tentu penentuan berdasarkan surat tugas orang tua. Kalau zonasi tentu berdasarkan juknis PPDB ya, jaraknya. Kemudian ya kalau prestasi tentu berdasarkan prestasinya. Ini alurnya. Sekarang saya akan memperlihatkan, kita akan masuk ke salah satu contoh formulir pendaftaran pada jalur zonasi ya. Adik-adik bisa lihat seperti apa ya. Oke, adik-adik sekalian, kalau berkasnya dianggap semua sudah siap, kartu keluarga sudah ada scan-nya, rapornya sudah ada scan-nya, pas fotonya sudah ada scan-nya, surat keterangan lulus atau surat keterangan hasil ujian sudah ada scan-nya, kemudian ya data-data lain seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala sudah ada. Sekarang saya akan masuk. Jadi nantinya sebenarnya itu di sini ketika mengklik salah satunya, maka dia akan muncul misalkan zonasi. Dia akan muncul tadi di sini kan nanti dibuka pada tanggal 2
Juni. Jadi belum terbuka sekarang linknya ya. Yang jelas sudah dipersiapkan oleh panitia. Baik, di sini saya sudah buka jendela ya. Di sini contohnya jalur zonasi. Jadi formulir pendaftarannya itu seperti ini contohnya. Ini jalur zonasi PPDB Seman 1 Polewali tahun 2000. Mohon maaf, di sini 2021 akan diperbaiki nanti ya. Oke. Ini adalah foto kepala sekolah, foto kepala dinas ya. Di sini tertulis 2022, tapi di sini masih 2021. Mohon maaf, nanti diperbaiki. Kemudian yang pertama yang harus disiapkan. Jadi kalau yang perhatikan adalah ada di sini. Kalau dia ada tanda bintang merah seperti ini, berarti ini wajib diisi, tidak boleh dilangkai karena tidak akan bisa ke halaman selanjutnya kalau masih ada yang merah. Jadi yang pertama adalah isikan email. Saya coba isikan email di sini ya. Misalkan ya, ini email saya Idris. Ya. Jadi perhatikan adik-adik sekalian ya, kalau kita menulis email itu tidak ada huruf besar. Jadi kalau ada emailnya adik-adik yang huruf besar pertamanya atau apanya itu pasti salah. Pasti tidak bisa ya dibalas nanti suratnya melalui email itu. Kemudian kita pilih jalur. Di sini ada jalur ya. Tadi jalur zonasi ya, kita klik jalur zonasi. Kemudian di sini ada pertanyaan misalkan jarak sekolah. Jadi tolong adik-adik sekalian ya, isi dengan jujur. Isi sesuai dengan kondisinya, karena itu akan beresiko. Jangan sampai nanti diverifikasi, dianggap memalsukan data, padahal kurang teliti. Misalkan dia klik jaraknya 5 kilo, ini ada 5 kilo ya. Padahal dia cuma 500 meter dari sekolah, tapi terklik 5 kilo, hati-hati akan terbaca 5 kilo. Jadi hati-hati di sini. Kemudian juga jangan sampai dia memalsukan data. Dia misalkan klik jaraknya cuma 500 meter, padahal kalau dilihat alamatnya itu ada 5 kilo itu. Kemudian di sini ada pemilihan peminatan. Jadi itu. Jadi kita pilih misalkan IPA. Perhatikan ya, peminatan 1, peminatan 2 dan peminatan tidak boleh sama. Jadi jangan sampai ada memilih peminatan 1 IPA, pilihan 2 lagi IPA. Itu nanti otomatis akan di cancel oleh panitia pendaftaran untuk pilihan keduanya, akan dilarikan ke pilihan lain. Tidak boleh sama adik-adik ya, karena pengalaman tahun lalu ada IPA saja semua ya, tidak boleh. Di sini harus ada IPA, IPS ya, dan pilihan ketiga juga harus beda bahasa. Jadi hati-hati juga di sini menentukan pilihan adik-adik sekalian. Jangan sampai adik-adik mau ke IPS, pilihan pertamanya IPA, itu jangan sampai salah tempat lulusnya nanti. Kemudian setelah itu ada kecamatan ya, kita di SMA 1 berdasarkan pembagian zona diperbolehkan untuk menerima dari 2 kecamatan, Polewali atau Bendungan. Jadi anggaplah Polewali, oke. Kemudian kelurahannya apa di Polewali, misalkan PK Bata. Kemudian ya, kalau misalkan di Polewali tidak usah lagi dipilih nih. Di sini ada pilihannya bukan wilayah kecamatan Binuang. Jadi kalau misalkan Anda di kecamatan Polewali, tetap memilih ini, tapi pilihannya bukan wilayah kecamatan Binuang. Itu ya. Kemudian nilai, di sini menginput nilai bahasa Indonesia semester 1 kelas 7 ya, misalkan 80. Kita copy aja misalkan ya. Nilai matematika, jadi ada beberapa mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kemudian nilai IPA ya, nilai IPA dan nilai IPS ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 nilai mata pelajaran ya. Begitupun selanjutnya. Jadi kita isi, ada isi sesuai dengan nilai yang ada, karena nanti tidak boleh salah. Jangan sampai di sini lain, terus foto rapornya yang dikirim diupload itu lain. Jadi itu berisiko untuk adik-adik sendiri. Jadi saya harapkan adik-adik bisa mengisi dengan jujur sesuai dengan data yang sebenarnya, karena nanti akan diverifikasi, akan dicek kebenarannya. Jadi adik-adik ya isi terus ini ya. Ini saya percepat saja, ini diisi semua, karena kita tidak bisa, ini ada tanda bintang, tidak bisa lanjut kalau tidak ngisi ini. Jadi harus diisi semua. Oke, ini semua diisi. Oke. Disinilah upload yang pertama adalah upload
foto asli kartu keluarga. Jadi foto kartu keluarganya ya, di sini ada kata asli. Jadi upayakan adik-adik kartu keluarga yang diupload itu adalah yang asli dalam bentuk JPG atau PDF maksimal 1. Nah, di sini saya sudah punya data ya. Jadi tadi caranya untuk mengupload, klik ini tambah file. Kemudian di sini ada tulisan pilih file dari komputer. Perangkat Anda bisa dari HP atau dari komputer ya. Misalkan saya komputer ya, pakai laptop, berarti saya taruh di mana tadi? Di Victor mungkin. Di sini saya satukan. Saya sarankan adik-adik sekalian, berkasnya itu yang dibutuhkan tadi, foto kartu keluarga, rapor, foto, itu disatukan dalam satu folder supaya gampang didapat. Jadi di sini saya sudah satukan berkas untuk PPDB. Nah, di sini ada kartu keluarga, kemudian ada foto 3x4, kemudian ada nilai rapor, ada keterangan lulus. Contoh misalkan tadi kartu keluarga diminta, saya open. Oke. Kalau sudah muncul di atas seperti ini, adik-adik sekalian, sisa di upload. Itu sudah masuk, di upload. Tunggu ini loading. Selesai. Kartu keluarga sudah masuk, kemudian nilai rapor. Nilai rapor ini, jadi tadi nilai rapornya itu di foto semester 1, semester 2, 3, 4, sampai semester 5. Nilai-nilainya di foto ya, nilai-nilainya di foto atau di scan, kemudian dalam bentuk PDF, disatukan dalam bentuk PDF. Jadi kalau misalkan adik-adik, ya saya yakin adik-adik tahu, tapi kalaupun tidak tahu bisa minta bantuan lah ke temannya yang lebih tahu. Oke, tambah file. Kemudian sama tadi ya, di sini kalau mau masukkan tambah file, kemudian pilih file dari perangkat Anda, apakah dari HP atau laptop atau komputer, diklik. Kemudian lobet ya, saya cas dulu ya. Oke. Kemudian ini saya sudah punya data di sini, scan nilai rapor semester 5. Jadi ini ada tulisannya PDF. Jadi saya sudah jadikan PDF. Di open, klik open. Ditunggu sampai masuk. Ini sudah masuk lagi. Oke, kita upload. Ya, upload. Ditunggu. Oke. Dia harus masuk dulu sini Kentara ya. Kalau sudah masuk ya, ini mungkin sudah masuk, berarti ini sudah ada semua. Kalau misalkan ada yang kosong ya, kita mau kosongkan dulu, coba ini delete. Kita mau klik berikutnya, itu tidak bisa karena ada satu yang tanda merah. Di sini pertanyaan ini wajib diisi. Jadi kita cek di atas. Kalau misalkan terjadi begitu, loh, kenapa tidak bisa lanjut? Berikutnya tidak bisa kembali lagi. Berarti ada yang salah di atas. Silakan adik-adik periksa mulai dari atas, di mana ada tulisan warna merah seperti itu tadi. Yang lain aman, tidak ada warna merah, tidak ada warna merah, tidak ada warna merah, tidak ada warna merah. Di sini ada ternyata warna merah. Oh, ternyata belum diisi. Jadi silakan diisi, dicek kembali. Sudah hilang warna merahnya. Baru klik berikutnya. Ya, jadi kita akan pindah ke halaman selanjutnya. Mungkin adik-adik bertanya, wah, kenapa terlalu banyak diisi ini untuk formulir pendaftarannya? Ya memang adik-adik, karena ini nanti formulir ini akan berkaitan dengan data Dapodik adik-adik sekalian. Jadi ini sangat berpengaruh karena ini adalah pangkalan data anak adik-adik sekalian ketika lulus di SMA 1 Polewali. Jadi ini berkaitan nanti dengan pemberian beasiswa dan lain sebagainya. Jadi tolong adik-adik isikan data yang sesuai dengan datanya, karena pengalaman begini. Ada beberapa kakak kelasnya yang sudah kelas 11 atau kelas 10 sekarang itu, dia bilang kenapa saya tidak dapat beasiswa. Oh, ternyata setelah dicek, menurut dia waktu SMP dulu selalu dapat. Tapi kenapa pada saat masuk SMA tidak dapat? Ternyata karena pada saat dia menginput datanya itu ada kesalahan. Ada salah-salah datanya, jadi tidak terbaca di pusat. Itu sehingga dia tidak bisa mendapatkan beasiswa. Jadi salah satu pengaruhnya adalah beasiswanya. Ya, di sini ya, ini adalah data pribadi, nama lengkap, anggaplah namanya Muhammad ya. Kemudian INSN ini harus diisi sampai berapa? 10 digit ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tuh, oke. Itu anggap ya. Kemudian tempat lahirnya misalkan Polewali. Isi dengan huruf kapital ya, karena dia akan minta huruf kapital, jangan huruf kecil.
Kemudian tanggal lahirnya misalkan tahun berapa ya? Kita ke ini bisa diganti tahunnya supaya cepat. Misalkan begini, klik ini tanda kotak ini kalender, kemudian klik tahunnya, tahun berapa. Misalkan kita lahir di 2000 berapa ya? Bisa turun ke bawah. Wih, ini sudah 2030. Ini ada ke atas 2000, anggaplah 2010 lahirnya ya. Mungkin pengaruh jaringan tidak bisa, jadi pilih salah satunya ya. Kemudian ini kayaknya pengaruh jaringan ya. Yang jelas kalau adik-adik anggaplah misalkan sudah dipilih tahun 2000. Wah, ini jaringannya adik-adik ya, sabar. Kita pilih, anggaplah ya, misalkan ini saya pilih tahun 2022 ya, lahirnya hari ini. Kemudian jenis kelaminnya misalkan laki-laki, kemudian agamanya ya Islam, misalkan Islam ya. Alamat lengkapnya dituliskan ya, lengkap, misalkan Jalan Haji Andi Depu ya, berarti depan sekolah kalau Jalan Andi Depu. Nomor HP-nya hati-hati deh ya. Di sini saya katakan tolong kasih nomor HP yang ada WA-nya. Jadi bisa saja nanti kalau misalnya emailnya tidak bisa diakses, itu informasi akan dikirim ke WA-nya, atau bisa juga langsung ke WA-nya nanti. Jadi isikan misalkan 082394577747. HP orang tua misalkan kalau misalkan sama ya bisa juga di copy, atau kalau lain bisa juga dituliskan lain. Kemudian asal sekolahnya misalkan SMP ya Negeri 3 Polewali ya. Ini kebetulan tetangga dekat sekolah. Kemudian tahun lulusnya kapan? Ya misalkan ini tahun lulus ya jelas ya 2022. Nomor KTP-nya kalau belum ada ya, maaf, nomor induk keluarga, induk kependudukan. Jadi ada tercatat dalam kartu keluarga. Jadi adik-adik bisa melihat kartu keluarganya, di situ ada NIK, ya, dituliskan. NIK itu 16 digit ya kalau saya tidak salah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ya. Kemudian nomor kartu keluarga juga diisikan, misalkan juga ya input 16 digit berarti masih kurang. Oke. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 ya. Kemudian ini tadi ya, ini kayaknya masih kurang ya, atau lebih ya. Oke. Nomor kartu keluarga, kemudian akta lahir jika disikan ya, berapa nomor akta lahirnya ya itu disikan, misalkan itu. Ini berarti masih mau ditambah mungkin ini. Itu nomor kartu keluarganya 16 digit. Kemudian anak keberapa disikan saja, misalkan anak ketiga, jumlah saudara kandung 5. Di sini hati-hati ada ya. Data keluarga itu sangat penting karena itu tadi yang saya katakan terkait dengan jumlah beasiswa. Jangan sampai ada yang malu-malu kelihatan banyak bersaudara. Itu nanti kalau misalkan lulus itu berpengaruh terhadap beasiswanya. Kalau misalkan penghasilan orang tua berapa, jumlah bersaudara berapa, itu ada hitungan-hitungannya, sehingga itu menentukan bagaimana pemberian beasiswa itu. Karena yang menentukan pemberian beasiswa itu adalah dari pusat, dari kementerian. Sekolah hanya memberikan data. Jadi kalau data adik-adik yang dimasukkan itu salah atau tidak tepat, itu jangan sampai tidak bisa dapat beasiswa. Padahal di SMP-nya dapat. Kode posnya diisikan untuk SMA 1 itu loh, kode posnya 91313 ya kalau tidak salah ya. Kemudian ini tadi yang saya bilang tinggi badan misalkan 150 cm, berat badannya misalkan 60 kilo, lingkar kepala misalkan anggaplah 50, jarak tempuh dengan sekolah misalkan 500 meter. Ini hati-hati deh ya.
Juga jarak tempuh itu kan ini diverifikasi dengan tim verifikator nanti. Tuliskan sebenarnya berapa meter dari sekolah atau berapa kilometer dari sekolah, karena akan disesuaikan dengan alamatnya nanti dan kartu keluarganya. Jadi yang menentukan adalah kartu keluarga. Waktu tempuh ke sekolah misalkan 10 menit, ya ini dalam hitungan menit. Tempat tinggal siswa, apakah kos atau bersama orang tua, misalkan bersama orang tua. Alat transportasi ke sekolah, misalkan angkutan umum. Ya, hobinya apa? Misalkan membaca, ya. Kemudian cita-citanya apa? Misalkan mau jadi dokter, ya amin. Kemudian apakah pernah sekolah pada PAUD atau TK, pendidikan anak usia dini atau pendidikan taman kanak-kanak ya? Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kemudian apakah pernah PAUD non formal? Misalkan tidak. Ya, tadi formal diisi berarti tidak di sini. Kita coba ganti tadi ya. Di sini kan tadi pakai itu. Coba saya pakai di sini ya nama. Ya, kita lanjut ya. Di sini tadi saya katakan dia huruf kecil. Kalau misalkan saya pakai huruf kecilnya di sini SMP 3 misalkan SMP 3. Kita coba lihat, dia tidak akan lanjut karena dia akan minta itu dia akan minta gunakan huruf kapital. Makanya adik-adik kalau mengisi gunakan huruf kapital. Jadi SMP Negeri 3 Polewali ya. Selanjutnya adik-adik sekalian, kalau semua sudah yakin sesuai dengan data adik-adik sekalian, kita klik berikutnya. Nah, ya, kita tunggu loading. Halaman berikutnya akan muncul. Ya, ini tergantung jaringan ya. Jadi upayakan jaringan internetnya itu stabil. Ini mohon maaf di sini masih 2021 tapi di atas ini 2022 nanti diganti ya. Kemudian biodata orang tua di sini nama orang tua misalkan juga nama orang tua Muhammad ya. Kemudian nomor induk ayah, jadi lihat juga dalam kartu keluarga ya. Misalkan juga di sini 16 digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6. Nah, itu tahun lahirnya ayah, ini tahunnya saja misalkan 1975. Pendidikannya ayah apa? Misalkan D4 atau S1. Pekerjaannya ayah misalkan peternak atau penghasilannya ayah. Hati-hati di sini penghasilan ada ya. Tolong masukkan penghasilan sebenarnya karena itu kan datanya sudah terbaca di pusat. Jadi kalau misalkan dia pegawai negeri sipil terus penghasilannya cuma 500.000 kan tidak masuk akal. Jadi tolong isikan data yang sebenarnya. Ini juga jangan sampai juga ada adik-adik yang merasa minder, malu untuk penghasilan orang tuanya kelihatan rendah, dia kasih tinggi. Jadi misalkan dia kasih tinggi penghasilan orang tua 5 juta sampai 20 juta. Yakin dan percaya kalau seperti ini, nah adik-adik tidak bakalan dapat beasiswa karena kelihatan penghasilan orang tua tinggi, berarti dia adalah orang mampu. Jangan juga disikan ya paling rendah dia PNS tapi gajinya cuma 500.000 kan tidak masuk akal. Karena kalau PNS itu pasti gajinya ketahuan. Jadi isikan yang sebenarnya. Ini yang banyak yang terjadi pada saat pengisian pertama datanya, dia malu kelihatan bahwa penghasilan orang tua saya rendah, akhirnya dia kasih tinggi. Akhirnya pada saat penentuan penerima beasiswa dari pusat, dia tidak dapat beasiswa. Kenapa? Karena kelihatan bahwa penghasilan orang tua tinggi, berarti dianggap mampu. Jadi isikan yang sebenarnya, adik-adik jangan direkayasa. Tanya orang tua berapa penghasilan. Oke? Kita lanjut. Ya, anggaplah di sini kurang dari 500.000 penghasilan, diklik ya. Kemudian begitu juga nama ibu, misalkan nama ibu misalkan Nur. Ya, Nur di sini berarti cahaya ya. Kemudian nicknya ibu isikan juga, dia 16 digit ya. Oke. Ya. Tahun lahir ibu misalkan tahun 1980 lah. Pendidikan ibu juga misalkan D3 atau apalah yang lain. Pekerjaan ibu misalkan wira swasta. Penghasilan ibu juga begitu sama dengan ayah. Ya, isikan sebenarnya deh ya. Jangan direkayasa, dinaikkan atau dikasih rendah. Karena itu nanti akan diverifikasi.
Apakah tinggal dengan wali? Kalau misalkan tinggal dengan wali, isi. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Karena ini kan tidak ada tanda bintang, tidak wajib diisi. Bisa dilewati. Penghasilan wali bisa dilewati. Alamat wali juga bisa dilewati karena ada tanda bintang. Kalau misalkan sudah dianggap benar semua, bisa diklik berikutnya. Di sini upload dokumen foto. Jadi di sini upload surat kelulusan SKL atau surat keterangan sudah ikut ujian sekolah. Jadi caranya tadi sama adik-adik ya. Klik tambah file, kemudian pilih file dari perangkat. Kemudian ini ya, misalkan ini ada surat keterangan lulusnya. Oke, upload. Jadi di-upload. Kalau sudah muncul begini, klik upload, dia akan loading ya, sudah muncul. Pas foto. Pas foto silahkan di-upload sama tadi pilih file dari perangkat tanda. Kemudian ini tadi misalkan ada foto saya ya. Ini open. Saya pilih foto, di-upload. Kemudian ini kalau sudah ada satu yang adik-adik harus lakukan itu ya, supaya adik-adik lebih mengenal SMA Negeri 1 Polewali. Makanya adik-adik harus di sini diminta untuk menonton profil SMA Negeri 1 Polewali tahun 2022 dengan cara mengklik ini. Jadi caranya adalah di sini tidak bisa lanjut. Upload bukti subscribe. Jadi adik-adik di sini harus membuktikan bahwa sudah menonton profil SMA Negeri 1 Polewali supaya adik-adik tidak salah memilih SMA Negeri 1 Polewali sebagai tujuannya. Yang kedua untuk elektabilitas sekolah kita nantinya. Jadi tolong adik-adik mengklik ini, mengklik channel ini ya, YouTube. Kita lihat bersama ya. Ini adalah profil SMA Negeri 1 Polewali. Jadi kalau adik-adik sudah melihat seperti ini, nonton beberapa menit, bisa Anda adik-adik klik ya. Ini ada tanda subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe di sini, kemudian kasih jempol. SMA Negeri 1 kalau sudah itu kita screenshot. Sekolah di sini yang berada pada posisi yang sangat strategis di Kabupaten ya. Polewali. Kalau di laptop bisa. Berada di poros Jalan Hanti Adineku Polewali. HP yang mudah diakses dari. Kalau di HP ya, adik-adik menggunakan screenshot saja. Kalau di laptop tadi saya gunakan snipping. Jadi adik-adik di sini muncul tulisan subscribe, kemudian kasih jempolnya, like-nya, kemudian di screenshot ya. Saya di sini gunakan ini. Perlihatkan bahwa sudah di subscribe. Inilah nanti yang diupload. Jadi disimpan dulu ya, disimpan filenya. Jadi saya simpan di fitur tadi, berkas, save. Oke. Setelah itu kembali ke formulir mana ya, formulir pendaftaran tadi. Ini kita pause dulu, mana jalur sonasi, kembali ke sini, lalu ditambahkan filenya. Jadi ini file dicari tadi di mana, ini tadi sudah ada capture-nya, sudah ada gambar like dan subscribe-nya ya. Oke, setelah itu di offload. Ini adalah memperlihatkan juga bahwa adik-adik peduli dengan sekolahnya SMA 1 nanti. Yang kedua, meyakinkan bahwa adik-adik ini tidak salah memilih sekolah. Adik-adik yakin bahwa memang SMA 1 adalah sekolah favorit tujuan saya. Oke adik-adik ya. Setelah semua ini diisi, dipastikan ya tidak ada masalah. Di centang ini, di sini tertulis saya menyatakan data yang saya masukkan sudah benar dan lengkap. Apabila ada kesalahan maka menjadi tanggung jawab saya. Kalau sudah dianggap semua lengkap, maka selanjutnya kita akan kirim. Oke, kita tunggu loading sampai ada informasi bahwa datanya sudah terkirim. Ya. Oke, adik-adik ya. Di sini sudah ada, mohon maaf sekali lagi masih muncul di sini tahun 2021, jadi bisa diperbaiki nanti ya. Di sini data sebenarnya sudah muncul tahun 2022, 2023. Tapi di sini judulnya masih 2021, judul formulir ya. Ini tadi ada kesalahan teknis pada saat penginputan. Jadi adik-adik sekalian, setelah ini selesai, sudah dikirim, sudah muncul balasan ini, ya, belum berhenti sampai di sini. Tahapan selanjutnya adalah
adik-adik nanti akan menerima surat ya sesuai dengan ini tadi alur pendaftaran. Kita masuk ke sini ya. Oke. Loading ya. Jadi kita kembali ke sini. Adik-adik akan menerima surat balasan dari panitia tim verifikasi berupa surat pernyataan. Jadi formulir surat pernyataan, kemudian adik-adik print out surat pernyataan itu. Di situ ada orang tua menyatakan bahwa data yang sebenarnya ini apabila ada kesalahan maka bersiap menerima resiko dari apa yang dilakukan. Kemudian itu ditandatangani oleh orang tua dan peserta didik di atas materai. Jadi materinya 10.000. Jadi siapkan juga adik-adik materai 10.000. Setelah ditandatangani, kemudian itu nanti akan ada dalam surat itu ada linknya. Itu surat dipoto atau di scan kembali kemudian dikirim ke link tersebut. Jadi perhatikan adik aja karena pengalaman tahun kemarin banyak yang setelah selesai seperti ini dianggap sudah selesai pendaftarannya padahal belum. Masih ada langkah selanjutnya sampai surat pernyataan itu sudah dikirim. Oke adik-adik sekalian ya. Kalau misalkan masih ada informasi yang kurang lengkap, adik-adik bisa menghubungi salah satu panitia yang ada di sini, di mana ya? Di informasi ya. Kalau alur pendaftaran tadi ini sudah ada, kita masuk ke informasi pendaftaran PPDB. Jadi kalau adik-adik masih merasa ada yang ingin ditanyakan, di sini di informasi ini ada beberapa nomor atau kontak person yang bisa dihubungi. Panitia-panitia inti di PPDB ini, adik-adik bisa menghubungi salah satunya untuk mendapatkan informasi. Ya, kalau mau baca lengkapnya, di sini sebenarnya sudah lengkap. Di informasi ini mulai dari jalur yang akan dibuka ada 4 jalur, kemudian jadwal atau tahapan pendaftarannya, persyaratannya apa saja. Di sini semua lengkap. Kalau memang masih ada yang belum lengkap, maka bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini. Kalau untuk jalur afirmasi ya, ini hampir sama ya. Di sini ada email. Tapi yang perlu dipersiapkan di sini ada kartunya ya. Kalau misalkan ini jalur afirmasi, di sini ada email, kemudian ada jalur pendaftarannya afirmasi. Afirmasi artinya ini jalur kurang mampu. Kemudian afirmasi itu persyaratannya ada kartu KIS, ada KIP, PKH, kemudian kartu keluarga prasejahtera atau yang lain. Jadi ya, harus ada bukti. Buktinya adalah program yang ditelurkan pemerintah atau program keluarga tidak mampu yang dikeluarkan pemerintah. Ada KIS, KIP, PKH atau kartu keluarga prasejahtera. Kemudian nama pemilik kartu diisi, nomor kartu diisi, nomor kenimban diisi, kemudian upload kartunya. Kartu afirmasinya tadi apakah kartu KIP, KIS atau PKH. Kemudian upload nomor kenimbangnya. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Ini ya untuk afirmasi. Kemudian kalau untuk perpindahan orang tua, kayaknya ini aksesnya belum terbuka, ada kesalahan teknis sehingga tidak terbuka. Kalau jalur prestasi hampir sama ya. Yang disiapkan itu kalau jalur prestasi ada tambahan. Dia harus mempersiapkan sertifikat juaranya. Jadi dia juara mana, misalkan juara 1 tingkat kabupaten, nasional ya, atau tingkat apa ya, prestasi akademik dan non akademik di tingkat kabupaten misalkan. Jadi ada juga dituliskan prestasinya apa, upload prestasinya, kemudian tingkat provinsi apa, kalau misalkan dia prestasi tingkat provinsi. Kalau misalkan prestasinya tingkat nasional juga ada kolomnya di sini. Tuliskan apa prestasinya, upload buktinya. Di sini semua ya, sisa diisi semua dari sekalian. Kemudian lanjut ke kolom berikutnya. Kalau setelah ini pengisian pada tadi itu hampir sama. Nama, berat badan, tinggi badan, data orang tua, data ibu, penghasilan orang tua, itu semuanya hampir sama. Jadi yang membedakan itu di bagian depannya ini. Kalau dia jalur prestasi berarti yang ditanyakan adalah prestasi. Kemudian kalau dia jalur afirmasi maka yang ditanyakan adalah data-data afirmasinya. Selain itu data-data yang lain, pendaftaran yang lain hampir sama. Data orang tua intinya hampir sama semua yang lain. Yang membedakan adalah yang di sini. Jadi adik-adik sekalian ikuti saja apa yang ada di sini. Kalau ada yang mau dipertanyakan bisa dipertanyakan.
Oke, dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan, saya doakan mudah-mudahan pendaftarannya lancar dan bisa diterima di semua satu Polewali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.